Bab 2876. Setelah mendengar ini, Caleb kulitnya berubah warna menjadi hijau pucat. Dia tahu betul bahwa keluarga Morrison tidak akan pernah bisa melawan kekuatan keluarga Farmer, Crimson dan Underwood. Lalu melindungi Iwan sama saja dengan berjalan langsung ke dalam jebakan maut. Namun grup Bio Farma sebagai partner dari keluarga Morrison dan dia secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Iwan di hadapan keluarga Farmer sebagai sahabat. Beberapa saat yang lalu, sebagai kepala terhormat rumah keluarga Morrison mengingkari janjinya di depan banyak pasukan keluarga bela diri kuno adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Keluarga Morrison kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan jika dia melakukan hal tersebut. Sebuah situasi yang tidak dapat dia saksikan. Dengan pemikiran ini, dia mendapati dirinya berada dalam kebingungan. Tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Ayah, aku sudah menasihatimu sebelumnya. Keluarga Morrison harus menghindari perseteruan antara Iwan dan keluarga Farmer. Tapi Anda menolak untuk mendengarkan. Namun, masih ada beberapa ruang untuk bermanuver dalam hal ini. Menurut pendapatku, yang terbaik adalah keluarga Morrison segera mundur untuk menghindari rasa malu lebih lanjut. Jayden menimpali sambil meraih kesempatan untuk melanjutkan agendanya. Diam-diam senang dengan pergantian peristiwa. Dia selalu menganjurkan agar keluarga Morrison tidak lagi melindungi Iwan hanya setelah Hugo dan Remy membujuk Caleb untuk berubah pikiran. Keluarga-keluarga Morrison berada dalam dilema ini. Tentu saja, ini secara tidak langsung membuktikan bahwa pendiriannya benar. Jika Caleb mengadopsi sarannya sekarang dan berhenti melindungi Iwan, tidak hanya para keluarga Farmer, Crimson, Underwood memberi pelajaran pada Iwan, tetapi dia juga bisa mendapatkan kembali dukungan dari Caleb dan beberapa yang lainnya, yaitu tetua keluarga Morrison. Secara efektif membayangi Hugo, ini akan menjadi situasi win-win dan dia merasa sangat bahagia. Tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Keluarga Morrison tidak bisa bertindak seperti itu. Caleb segera memeriksanya. Meskipun dia menyuarakan perbedaan pendapat, jauh di lubuk hatinya dia resah terus-menerus memikirkan cara untuk keluar. Sayangnya kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat membuat rencana yang cocok. Baiklah kalau begitu, Caleb, kami sudah memberimu kesempatan, tetapi karena kamu menolak untuk menghargainya, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirimu sendiri. Setelah mendengar penolakan Caleb, Durian benar-benar terpancing. Dia tidak membuang kata-kata lagi, mengalihkan pandangannya ke arah Cassius dan Felton di sampingnya. Cassius, bergabunglah bersama kami melawan keluarga Morrison. Felton, urus Iwan, anak sombong itu di bawah panji keluarga Farmer. Semoga keluarga Farmer bisa segera menyelesaikannya, mengincar penyelesaian cepat. Durian segera melakukan pengaturan. Bagus, ikuti anggota keluarga Underwood dan Farmer, bersiaplah untuk menyerang. Cassius dan Felton sama-sama mengakuinya. Tanpa penundaan, mereka melambaikan tangan dan segera mengeluarkan perintah untuk menyerang. Namun sebelum pesanan mereka dapat diselesaikan, tiba-tiba perubahan terjadi. Durian, Cassius, keluargamu adalah kekuatan terkemuka di jalur lurus wilayah barat. Namun sekarang kalian bergabung dengan musuh keluarga Farmer, berkonspirasi bersama untuk menindas penerus muda Presiden Gusnadi. Kalian tidak tahu malu. Saat itu sebuah suara mengejek terdengar. Segera setelah itu, penatua Douglas dengan senyum dingin, diikuti oleh Jensen dan beberapa anggota keluarga Douglas yang terampil, keluar dari antara keluarga bela diri di sekitarnya yang semuanya sedang mengamati. Bab 2877. Penatua Douglas, itu kamu? Bagaimana apanya? Jadi maksudmu keluarga Douglas juga ingin melindungi Iwan?
Penatua Douglas tiba-tiba campur tangan dan kata-katanya sepertinya mengindikasikan pembelaan untuk Iwan. Melihat ini, wajah Durian dan Cassius menjadi gelap. Ekspresi mereka tidak pasti, tidak dapat memahami mengapa Penatua Douglas membela Iwan. Benar, Presiden Gusnadi adalah teman keluarga Douglas kami. Jika keluarga Grinson, Underwood, dan Farmer ingin menyakiti Presiden Gusnadi dengan mengandalkan jumlah dan kekuatan, maka kamu harus melewati keluarga Douglas terlebih dahulu. Penatua Douglas mendengus dingin, nadanya tegas, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Iwan pernah menyelamatkan nyawanya, hutang budi yang sangat ia sayangi. Dia selalu mengingat hal ini. Sebagai rasa terima kasih kepada Iwan, dia awalnya berniat turun tangan saat Felton dan anak buahnya menyerang Iwan tadi. Namun Caleb sudah melangkah maju terlebih dahulu, tepat waktu mencegah Felton dan yang lainnya melukai Iwan. Jadi dia hanya menahan diri untuk saat ini. Menahan diri untuk tidak bertindak sembarangan. Namun Felton punya trik lain, sebenarnya bergabung dengan keluarga Grinson dan Underwood untuk menghajar Iwan bersama-sama. Nah, ini sungguh keterlaluan. Bagaimana dia bisa berdiam diri dan memberikan Felton dan yang lainnya bertindak sembarangan? Apa? Setelah menerima penegasan dari Caleb, meskipun Felton, Durian, dan Cassius telah mengantisipasinya sampai batas tertentu, mau tak mau mereka terkejut. Tentu saja bukan hanya mereka yang terkejut. Semua orang yang hadir, baik itu Caleb dan Hundu atau keluarga seni bela diri lainnya, sama-sama tercengang. Aneh sekali, Iwan hanyalah orang luar, tidak ada hubungannya dengan keluarga Douglas. Mengapa Penatua Douglas mengambil resiko menyinggung 3 keluarga besar hanya untuk membantunya? Sulit dipercaya. Ini sepertinya Iwan tidak sesederhana sama sekali. Setidaknya dia jauh lebih tahu dari yang kita bayangkan. Setelah keluarga seni bela diri kuno kembali tenang, banyak dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dan berdiskusi. Pikiran mereka dipenuhi keraguan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Penatua Douglas akan melindungi Iwan, ada satu hal yang mereka semua sangat jelas tentang Iwan. Meskipun usianya masih muda, entah bagaimana dia berhasil mendapatkan perlindungan dari keluarga Morrison dan keluarga Douglas, 2 kekuatan besar sekaligus menyinggung keluarga Farmer, Grimstone, dan Underwood, yaitu 3 kekuatan besar lainnya. Dengan satu-satunya usahanya, dia mengorbankan situasi di antara 5 kekuatan besar di domain barat. Dia jelas bukan orang biasa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bertentangan dengan reaksi berbagai keluarga seni bela diri kuno, Caleb terkejut bahkan sangat gembira. Dia tahu betul bahwa keluarga Douglas adalah salah satu kekuatan utama di wilayah barat, setara dengan keluarga Grinstone, Underwood dalam hal kekuatan dan pengaruh. Sekarang, setelah keluarga Douglas membantu melindungi Iwan bersama dengan keluarga Morrison, tekanannya telah berkurang secara signifikan dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Penatua Douglas, apakah kamu sudah gila? Felton tampak kesal, berseru. Iwan telah memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison, bukan keluarga Douglasmu. Namun disinilah kamu membantunya dalam melawan kita, keluarga Farmer. Apakah kamu bodoh? Dia tidak melupakan kejadian di luar toko barang antik ketika Iwan bentrok dengan para ahli keluarga Grinstone. Saat itu Iwan ditemani oleh 2 orang petugas dan Felton berniat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghilangkannya. Namun Penatua Douglas tiba tepat waktunya dan membantu Iwan menghadapinya, menggagalkan rencana Felton. Dia tidak melupakan hal itu, namun saat itu Iwan memang begitu mempertimbangkan keluarga mana antara keluarga Morrison dan Douglas yang akan diajak bekerja sama. Bantuan Penatua Douglas kepada Iwan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengamankan kerjasama Bio Farma Group. Itu bisa diterima. Namun, sekarang Iwan sudah mencapai kesepakatan kerjasama dengan keluarga Morrison. Upaya Penatua Douglas untuk mendapatkan hak kerjasama dari Bio Farma Group sia-sia. Masuk akal jika dia berbalik melawan Iwan. Penatua Douglas tidak hanya tidak berbalik melawan Iwan, tetapi malah dia juga terus membantu Iwan dalam melawan Felton. Jika hal itu bukan menunjukkan penalaran yang salah, apalagi yang bisa dilakukan? Bab 2878.
Felton, Anda tidak berhak ikut campur dalam mengambil keputusan keluarga Douglas. Penatua Douglas berkata dengan dingin, tidak menunjukkan dukungan apapun kepada Felton. Bagaimanapun, jika ketiga keluargamu berniat menyakiti Presiden Gusnadi, keluarga Douglas tidak akan tinggal diam. Penatua Douglas melanjutkan, nadanya tegas. Penatua Douglas berbicara dengan baik. Caleb segera menimpali, jika Anda ingin menindas Presiden Gusnadi, kamu harus melewati keluarga Morrison dan keluarga Douglas terlebih dahulu. Kamu, Felton meledak marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetua Douglas, Caleb, kalian berdua tidak perlu terlalu sombong. Durian mencibir, bahkan jika kedua keluargamu melindungi Iwan, jadi apa? Situasinya kami adalah 2 lawan 3. Apakah menurutmu kedua keluargamu punya peluang? Meskipun Iwan mendapat dukungan dari keluarga Morrison dan Douglas, mereka melawan koalisi 3 keluarga besar. Bukan itu saja, karena kurangnya persiapan dari keluarga Morrison dan keluarga Douglas. Caleb hanya membawa 2 anggota senior dan beberapa ahli tingkat menengah dari keluarga Morrison untuk memastikan keamanan dan ketertiban penjualan grup Bio Farma. Adapun penatua Douglas, dia hanya membawa beberapa pakar Douglas untuk menghadiri konferensi penjualan grup Bio Farma. Sebaliknya, keluarga Grenfell, Underwood, dan Farmer telah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Para ahli yang mereka mobilisasi adalah semua anggota elit dari keluarga masing-masing, dengan kekuatan setidaknya mencapai tahap semi yang lunak dan beberapa bahkan mencapai tahap akhir yang lunak, tahap awal atau menengah. Susunan permainan yang begitu tangguh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh keluarga Morrison dan keluarga Douglas. Baik dari segi jumlah maupun kekuatan, sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tidak ada perbandingan apapun. Caleb diam kehilangan kata-kata. Dia tahu apa yang dikatakan Durian benar. Keluarga Douglas, Grimstone, dan Underwood semuanya adalah klan kuat dengan level yang sama. Kultivator penatua Douglas kurang lebih setara dengan Durian dan Cassius. Dalam konfrontasi langsung, penatua Douglas paling banyak bisa menangani salah satu dari Durian atau Cassius, apalagi dengan sedikitnya beberapa yang terampil dari keluarga Douglas yang hadir. Mereka tidak akan banyak membantu. Bahkan dengan dukungan dari keluarga Morrison dan Douglas bersama-sama tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menyaingi keluarga Grimstone, Underwood, dan Farmer. 3 kekuatan utama kecuali keajaiban terjadi. Itu belum tentu benar, balas penatua Douglas. Durian, meskipun pihak kita 3 lawan 2, pihakmu memegang kendali keuntungan dalam jumlah, tetapi dari segi kekuatan, Caleb dan aku belum tentu kalah darimu. Dengan mendemus menghina, penatua Douglas melepaskan global energi sejati yang kuat di tingkat akhir yang lunak, segera menekan Durian, Cassius, dan Felton. Tahap akhir yang lunak? Seru Durian. Tetua Douglas, Anda benar-benar berhasil menembus tingkat akhir yang lunak? Bagaimana mungkin? Merasakan energi sejati yang luar biasa yang memancar dari penatua Douglas, Durian, Cassius, dan Felton tercengang, tidak dapat mempercayai mata mereka. Terutama Durian dan Cassius sebagai kepala klan yang kuat. Kultivator mereka telah mencapai tahap menengah yang lunak beberapa tahun yang lalu. Namun umur berhasil mengejar mereka dan fungsi fisik mereka menurun. Ditambah dengan sulitnya menerobos ambang batas tingkat akhir yang lunak. Di antara semua yang teratas tetua di wilayah barat, selain Caleb dan bos barat yang sangat berbakat, para tetua seperti mereka dan penatua Douglas tetap stagnan di tahap menengah yang lunak, merasa sulit untuk menerobos ke tahap akhir yang lunak. Namun sekarang, seiring bertambahnya usia dan kondisi fisik penatua Douglas, kultivasi secara tak terduga telah menembus hambatan bela diri dari tahap menengah yang lunak dan mencapai tahap akhir alam yang lunak. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani percaya itu nyata. Bab 2879. Ketua Douglas, saya tidak pernah mengira bahwa Anda akan menghancurkan tahap menengah yang lunak seseorang sampai ke tahap akhir yang lunak.
Fantastis, sungguh fantastis, jawab yang lain. Sementara Durian dan Cassius semua tetua bereaksi dengan beberapa perbedaan. Caleb, para tetua, merasa sangat gembira. Ia mengetahui betul perbedaan antara tahap akhir yang muda dan menengah hanyalah sebuah langkah kecil dalam bidang kultivasi bela diri. Setiap peningkatan level mewakili lompatan kualitatif dalam kekuatan. Biasanya tahap akhir yang muda dapat menangani setidaknya 2 atau 3 orang di tahap menengah yang muda. Sekarang Penatua Dokles telah mencapai tahap akhir yang muda, membanggakan kehebatan yang luar biasa dan menonjol bahkan di antara rekan-rekannya. Kombinasi dari dirinya dan yang lama, kemampuan hebat Master dalam menjembatani kesenjangan tersebut antara keluarga Greenstone, Underwood, dan Farmer. Dengan kekuatan mereka menjadi tidak pasti siapa yang lebih unggul. Bagaimana mungkin? Tetua Douglas, bagaimana Anda tiba-tiba maju ke tahap akhir yang muda? Bagaimana kamu mengaturnya? Setelah guncangan mereda, Durian dan Cassius memasang ekspresi tidak percaya, seolah-olah ada badai melonjak dalam diri mereka, membuat mereka tidak mampu menenangkan pikiran mereka. Sejauh yang mereka tahu, kultivasi tetua Douglas berada di tahap menengah yang muda, sama seperti level mereka. Namun sekarang, dengan Penatua Douglas yang mendekati usia senja dan kondisi fisiknya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, terobosan mendadaknya ke tahap air yang muda sungguh suatu keajaiban. Tepat, Tetua Douglas, bisakah Anda memberitahu kami tentang bagaimana Anda berhasil meningkatkan kultivasi Anda ke tahap akhir yang muda? Sementara itu, di kalangan penonton yang terdiri dari berbagai keluarga dan saksi seni bela diri kuno, ada beberapa prajurit tua di tahap menengah yang muda. Masing-masing dari mereka memandang Penatua Douglas dengan wajah penuh keheranan. Mata mereka pun bersinar karena semangat. Jelas sekali, pemikiran mereka mirip dengan pemikiran Durian dan Cassius. Mereka tidak dapat memahami bagaimana kultivasi Penatua Douglas telah maju ke tahap akhir yang muda. Terlebih lagi karena usia mereka yang sudah lanjut dan menurunnya fungsi fisik mereka, menerobos kemacetan di tahap menengah yang muda sangat sulit bagi mereka. Jika Penatua Douglas bersedia membagikan metodenya untuk melakukan terobosan dengan mereka, mereka mungkin bisa meniru pendekatannya dan membantu diri mereka sendiri untuk menerobos ke tahap akhir yang muda. Ini adalah keinginan dan impian terbesar mereka dalam seni bela diri selama bertahun-tahun. Tidak ada salahnya memberitahu. Penatua Douglas berkata dengan ringan beberapa hari yang lalu, Presiden Gusnadillah yang membantuku meningkatkan kultivasiku ke tahap akhir yang muda. Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Iwan dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Iwan, mengingat kondisinya yang parah pada saat itu, hampir saja jatuh ke dalam praktik setan. Dia mungkin tidak akan bertahan lama, belum lagi menerobos ke tahap akhir yang muda. Apa? Saat kata-kata Penatua Douglas keluar, seluruh penonton terkejut. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Awalnya mereka semua mengira bahwa Penatua Douglas telah menggunakan beberapa metode cerdik atau punya memperoleh semacam teknik kesempatan untuk menerobos penghalang dari tahap menengah yang muda. Sekarang apa yang bahkan tidak pernah mereka impikan adalah bahwa Iwan bukanlah siapa-siapa yang telah membantu Penatua Douglas meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir yang muda. Ini benar-benar sulit dipercaya. Untuk sesaat tingkat keterkejutan mereka tak terbayangkan.